Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, peserta mata kuliah Public Speaking dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi di perkuliahan online mata kuliah Public Speaking pada Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Tentu mahasiswa semuanya sudah paham sekali basic utama dari skill itu adalah cara kita berkomunikasi. Untuk itu, di pertemuan kali ini kita akan membahas silabus dan juga tata cara dan juga kontrak perkuliahan selama satu semester ini, supaya apa yang kita rancang ini bisa terukur dan juga pas dengan apa yang kita rancang dan sepakati bersama. Untuk itu saya memulai dengan slide pertama untuk silabus kali ini. Ya, pertanyaan pertamanya, para mahasiswa tentu paham sekali ya, kenapa kita sangat dalam tanda kutip gitu ya, penting mempelajari public speaking. Karena 99% ya, hampir 100% hidup kita ini kita akan mau tidak mau berkomunikasi baik secara verbal maupun non-verbal. Nah, untuk itu sebagai lulusan Prodi Komunikasi Penyiaran Islam yang nantinya ya peluang karirnya adalah bagaimana teman-teman mempelajari skill bernegosiasi, skill untuk meyakinkan audiens, khususnya dalam bidang dakwah nanti untuk meyakinkan mad'u. Tentu harus mengetahui skill-skill tersebut sebagai basic dasar pengetahuan teman-teman semuanya terkait bagaimana psikologi audiens. Nah, untuk itu saya memulai dengan data. Perlu dilihat dari 20 tabel penting soft skill dan hard skill dalam dunia kerja saat ini. Komunikasi menempatkan posisi pertama ya sebagai skill yang penting sekali untuk kita beradaptasi dengan lingkungan yang baru, untuk membangun hubungan personal dengan orang lain, dan juga untuk membangun relasi kita dengan orang lain. Ini menjadikan hal menarik karena di bawahnya itu adalah bagaimana integritas, bekerja sama, interpersonal, beretika ya, sampai yang lainnya adalah bagaimana memiliki sense of humor dan lain sebagainya. Ini adalah bagian dari hard skill dan soft skill yang wajib kita miliki ya. Di sana ada hard skillnya, ada kemampuan menggunakan komputer dan lain sebagainya. Tapi itu semua tidak akan muncul, gagasan kita itu akan tampak dilihat orang kalau kita tidak memiliki skill berkomunikasi dengan baik ya. Nah, ini adalah dari berbagai survei. Tapi memang kendala utamanya banyak sekali orang yang memiliki grogi atau demam panggung atau ketidakberanian tampil di depan publik. Nah, sehingga ada buku menarik ini ya, dari survei dalam buku ini, ketika ada 15 ketakutan di dunia ini, ternyata nomor satu itu ada yang memilih berbicara di depan umum itu merupakan salah satu gangguan yang paling ditakuti. Nah, kita patut bangga ya teman-teman semuanya, kakak kelas kalian ya, itu saat ini tampil di berbagai event-event kampus sebagai MC ya, sebagai news anchor, sebagai reporter dan lain sebagainya. Nah, ini adalah peluang kita dalam teori yang kita pelajari di kelas ini dan nanti akan banyak dipraktekkan di kegiatan-kegiatan kampus. Saya harap ini bukan mata kuliah teori, tetapi ini adalah mata kuliah praktikal yang nanti akan banyak teman-teman pelajari langsung untuk mencoba melawan rasa takut, rasa grogi, rasa ketidakberanian. Nah, ini contohnya ada Mas Amir ya, ada berbagai
kakak kelas kalian yang saat ini terjun di dunia ada MC, ada news anchor, dan lain sebagainya. Nah, tentu ini menjadi modal besar ketika teman-teman nanti setelah lulus, teman-teman memiliki kecakapan berkomunikasi yang baik. Nah, tapi memang kalau tidak tahu arahnya, kalau tidak tahu apa yang menjadi dasar utama bagaimana skill ini dikuasai, atau bagaimana caranya melawan rasa takut tersebut, maka kita akan sering terlihat grogi atau dredeg atau tidak nyaman atau tidak confident dengan apa yang kita sampaikan. Sehingga efeknya banyak, kita akan buru-buru, kita akan terlihat ingin cepat selesai, kita akan terlihat kenapa ini menjadi suatu beban gitu ya. Nah, maka maju ke depan publik untuk berbicara itu menjadi sesuatu hal yang menakutkan atau membingungkan, sehingga banyak sekali yang menghindari. Contoh ketika misalnya ada kesempatan di kelas atau di publik, siapa yang ingin bertanya, biasanya hanya orang-orang itu saja, orang-orang yang punya dalam tanda kutip sudah nyaman dengan keberaniannya. Tapi itu hanya berapa persen dari kelas yang berani seperti itu. Nah, untuk itu ini adalah kesempatan kita belajar bersama, ini adalah kesempatan kita untuk terus berkembang bersama, dan ini adalah kesempatan kita untuk betul-betul kita coba lakukan bersama praktek-praktek di kelas nanti, tips dan triknya apa saja, sehingga apa yang dipelajari di kelas ini, harapan terbesar saya, teman-teman akan praktekkan di berbagai event-event nantinya. Nah, apa sih tujuan mata kuliah ini? Teman-teman bisa lihat di slide sudah kita pasang. Yang pertama, saya ingin meningkatkan, menggali kembali ya rasa percaya diri teman-teman semuanya. Ya, kenapa? Karena pondasi utama public speaking ini adalah rasa percaya diri, teman-teman. Nah, ini dulu yang kita harus betul-betul bangun, ya. Nah, selanjutnya, kalau rasa takut itu masih dominan, masih menjadi penghalang, kita coba pelan-pelan untuk mengendalikan rasa takut tersebut. Bukan menghilangkan, karena sulit sekali. Pembicara yang bagus sekalipun di event-event tertentu, ya pasti dia ada rasa-rasa grogi juga. Tetapi dia bisa memaintain rasa grogi tersebut untuk lebih tampil prima, untuk lebih mencoba menikmati show-nya, lebih bagaimana dia merasakan bahwa ini adalah show atau pertunjukan yang bisa saya nikmati. Nah, di sini kita dalam tanda kutip bukan menghilangkan rasa takut, tetapi kita mengendalikan rasa takut tersebut. Selanjutnya, emosi-emosi yang keluar, kadangkala kita ingin cepat-cepat selesai. Dari segi temponya, dari segi mimik wajah, mimik muka kita ya, hand gesture kita. Ini perlu kita kendalikan supaya iramanya sama. Nah, sehingga tujuan mata kuliah ini tak lain membangun mindset percaya diri dan juga mengendalikan rasa grogi, rasa takut yang ada pada diri kita. Sehingga kita dalam berdebat, bernegosiasi, tampil di depan penuh kepercayaan diri dan juga ritme yang kita sudah atur sendiri. Selanjutnya di mata kuliah ini tujuan utama kita ya kita akan menyiapkan teman-teman sebagai juru dakwah Islam tentunya sesuai dengan mata kuliah kita di program studi komunikasi penyiaran Islam ini. Teman-teman nanti pulang ke kampung halaman, pulang ke daerahnya atau di masyarakatnya bisa betul-betul confident, mampu menyiapkan materi dakwah dengan baik, dan betul-betul mempersiapkan bahwa saya adalah alumni Prodi KPI yang punya ilmu dan juga bisa memberikan gagasan ilmu kita tadi. Jadi dari deskripsi mata kuliah ini, ya
ingin membuat suatu hal yang praktis tadi, praktikal tadi, betul-betul dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan teori-teori yang berkembang di dunia public speaking. Ya. Nah, sekarang kita masuk sedikit, apa sih sebenarnya pengertian dari public speaking tersebut ya? Berbeda dengan saya berbicara dengan diri saya sendiri atau dengan hanya dua orang individual ya. Tentu kadang kita rileks, santai, tidak ada tekanan ya. Maka kita mau berekspresi tertawa, cemberut dan lain sebagainya itu tidak ada tekanan sama sekali. Nah, berbeda halnya kalau kita menjadi sorotan utama dari sekian ribu mata atau sekian banyak mata, atau hal terkecilnya organisasi kelas saja, maka rasa takut, rasa grogi, rasa ingin cepat-cepat selesai tadi akan muncul. Nah, inilah yang disebut halayak atau massa. Jadi public speaking itu berbicara atau tata cara melakukan bicara di depan umum secara runtun, terencana, dan tujuannya jelas. Sehingga openingnya, apakah kita memakai ice breaking, ataukah kita langsung membuka dengan storytelling, ya. Dan nanti hal-hal penting kita repeat to remember kembali, hal-hal yang ingin kita jelaskan, kata-kata kunci tersebut kita ulang-ulang kembali. Itu adalah bagian dari strategi kita berbicara dengan orang banyak. Karena kita ketahui orang banyak memiliki persepsi masing-masing. Dari suku berbeda, dari agama kadangkala kalau masa itu berbeda. Maka sudut pandang orang yang berbicara di depan umum ya hendaknya meluaskan segmentasinya dari sudut pandang dari banyak orang. Inilah tantangannya yang mana ini perlu pelan-pelan kita pelajari. Terutama orang-orang yang kadangkala merasa saya itu introvert gitu ya. Saya itu tidak bisa untuk banyak bertemu orang lain. Padahal kita ketahui orang-orang introvert juga memiliki kecakapan dalam berbicara di depan halayak. Nah, itulah para mahasiswa semuanya yang perlu kita tekankan bahwa public speaking ini adalah strategi tata cara kita melakukan berbicara di depan orang banyak. Tentu dengan pengalaman, jam terbang nantinya teman-teman akan menemukan pola masing-masing ya. Tapi kita coba di 16 kali pertemuan ke depan membahas hal-hal detailnya dan juga bagaimana pengalaman-pengalaman dari public speaker yang sudah malang melintang ya. Kita coba berdiskusi bersama selama ini apa yang menjadi tembok penghalang kita. Kenapa kita tidak terlalu enjoy ketika berbicara di depan halayak. Nah, dan public speaking itu tentu cara kita memperkenalkan isi dari otak kita atau memperkenalkan diri kita di depan publik. Ya. Kenapa? Karena belum tentu kenal semua orang-orang audiens yang ada itu kepada diri kita. Nah, kita akan membahas kontrak-kontrak materi yang harus kita pelajari. Teman-teman bisa catat ya. Di pertemuan pertama ini kita akan sepakati bersama kontrak perkuliahan silabusnya ya. Kita bagaimana cara izin, bagaimana misalnya ketika teman-teman akan praktek, bagaimana misalnya kita berdiskusi di kelas, bagaimana transparansi penilaian. Nah, itu kita akan bahas di pertemuan pertama ini. Ya. Selanjutnya di pertemuan kedua kita akan bahas konsep public speaking tersebut. Ya, sudah banyak buku-buku ataupun para public speaker yang menuliskan bukunya, menuangkan apa yang mereka rasakan selama ini. Selanjutnya nanti akan ada diskusi kelompok yang masing-masing kelompok mempersiapkan ide gagasannya terhadap materinya.
Yang pertama, mengelola rasa anxiety atau rasa kecemasan, rasa takut di dalam diri kita. Kita harus bereskan dulu nih hal-hal kecil ini. Yang selanjutnya, mengubah mindset. Nah, ini mindset ini adalah hal utama dari public speaker untuk bisa enjoy, untuk bisa menata pikirannya, ya, sehingga dia nyantai, nyaman berbicara di depan publik tersebut. Nah, bermula dari mindset dulu. Kita selesaikan mindset kita. Selanjutnya apa? Setelah mindsetnya beres, otaknya sudah dia bisa kelola, hal-hal negatif sudah bisa dia tangkis, kita mulai ke strategi membangun rasa percaya diri. Nah, ini ada strateginya gitu ya. Bagaimana cara membangun rasa percaya diri tersebut? Ya, ini lanjutan dari mindset tersebut. Nah, karena mata kuliah ini adalah mata kuliah praktis, teman-teman, untuk yang putra itu saya wajibkan untuk mulai mencoba melatih dirinya nanti untuk khutbah Jumat. Nah, untuk itu teman-teman saya minta silakan survei ya di masjid-masjid yang ada di sekitaran Jogja ini, mana yang potensial, mana yang bisa gitu ya, dilihat dari demografi jamaahnya ya. Nah, ini perlu dilatih ya, kapan lagi, masa seumur hidup belum pernah khutbah Jumat. Nah, sehingga itu bagian perempuan silakan dicari nanti pengajian-pengajian sekitar perumahan atau kos. Teman-teman nanti mengumpulkan ibu-ibu pengajiannya. Ya, nanti kita akan syuting melihat teman-teman dari uploadan di YouTube-nya. Oke. Selanjutnya melatih body language and gesture. Ini penting. Kita dianugerahkan kedua tangan, mata, mimik, wajah. Ini adalah bagian dari body language semua. Selanjutnya melatih, kita juga banyak kakak kelas kita yang lanjut menjadi news anchor, pembaca berita. Maka kita akan latih teman-teman juga membacakan sebuah berita nantinya ya. Selanjutnya pelatihan teknik host. Nah, kenapa nanti ada acara event masa ta'aruf ya, ada event organisasi AMJ ya, teman-teman akan menjadi MC-nya ya. Selanjutnya membuat video news anchor. Nah, teman-teman penting sekali untuk bisa mempersiapkan diri. Tadi sudah dilatih. Teman-teman pilih mau video sedang MC atau video yang teman-teman lakukan di menjadi host. Nah, ini jadi ada dua ya. Yang pertama teman-teman mempersiapkan menjadi MC, atau jadi ini pilihan. Wah, saya nyamannya jadi host saja, berarti nggak apa-apa teman-teman yang hostnya. Saya nyamannya jadi MC saja, berarti yang MC-nya. Nah, selanjutnya kita akan produksi video tersebut sebaik-baiknya dan nanti akan teman-teman upload di IG masing-masing. Untuk apa? Teman-temannya, followersnya, kawan-kawannya melihat tuh, oh ternyata si A kuliah di UMY di Jogja itu betul-betul kelihatan perubahannya ya, dia lebih pede, lebih nyaman dan lain sebagainya ya. Selanjutnya kita akan melatih brainwave kita, melatih audiens kita supaya fokus dalam hal kita nanti berbicara, dan influencing skillnya kita menarik ya pengaruh persuade ke otak dari audiens kita. Terakhir, teman-teman akan melaksanakan editing video dari khutbah Jumat dan pengajian tadi sebagai tugas akhir. Nah, evaluasinya teman-teman coba bisa dilihat, praktek khutbah pengajian ini tinggi ya, 45%. Jadi tolong jangan sampai yang tugas ini tidak diikuti. Nanti juga ada video news anchor tadi atau menjadi host 20%, makalah diskusi kelompok 20%, dan ingat presensi kehadiran juga tinggi ya. Oke, teman-teman semuanya, itu saja dari pertemuan pertama ini. Terima kasih. Saya harap teman-teman semuanya mengubah mindset terlebih dahulu bahwa
menjadi pembicara itu bukan hanya sebagai bakat dari lahir, tapi itu suatu hal yang bisa dipelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.